Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gio Kasimu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan belajar dari rumus pencarian. Dan dan di video yang kemarin kita sudah membahas dan belajar bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP. Dan hari ini kita akan melanjutkan belajar dari sepupunya atau saudaranya rumus VLOOKUP. Nah, jadi hari ini kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan rumus lookup gitu. Nah, jadi di sini untuk rumus sendiri itu sama rumus pencarian dari tabel referensi yang berbeda gitu ya. Cuman bedanya untuk lookup di sini dia itu mencari dari tabel referensi yang berbentuk horizontal lookup atau yang mengambil perspektif dari baris. Bedanya yang kemarin kan jika kita menggunakan VLOOKUP itu tabel referensinya uh, secara vertikal dan sekarang itu berbeda ya. Jadi menggunakan horizontal gitu. Nah, jadi seperti biasa teman-teman di sini udah ada penjelasannya ya. Nanti kalau kalian mau baca-baca silakan dibaca. Intinya yang harus kalian ketahui adalah rumus lookup itu adalah fungsi Excel untuk mencari nilai di baris pertama sebuah tabel secara mendatar katanya. Berarti horizontal gitu ya. Lalu mengambil nilai dari baris tertentu pada kolom yang ditemukan. Jadi sama teman-teman kegunaannya eh, dengan VLOOKUP yang kita bahas kemarin gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga untuk sintaks rumusnya ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat ya yang harus kita isi nanti. Pertama itu lookup value teman-teman. Jadi apa sih itu lookup value? Nah, lookup value ini adalah data pertama yang ada di tabel yang ingin kita cari gitu ya, atau data acuan yang berada pada tabel referensi atau nilai yang ingin kita cari gitu. Bisa juga. Contohnya di sini seperti kriteria Budi atau B3 gitu ya. Jadi bisa menggunakan kriteria atau sel aktif seperti ini. Kemudian table array, apa itu table array? Secara sederhananya table array ini adalah tabel referensi yang akan kita blok gitu ya dan yang akan kita cari nantinya. Atau dalam bahasa bahasa Excel-nya adalah rentang tabel yang digunakan sebagai acuan gitu. Jadi ini di merge nantinya akan kita bahas juga ya. Intinya table array ini adalah tabel referensi gitu yang akan kita blok dan yang akan kita cari nanti. Ini penting. Kemudian row index 6, jadi baris keberapa atau kolom keberapa yang ingin kita cari gitu. Intinya pencarian keberapa yang ingin kita tampilkan gitu. Nah, yang terakhir adalah range atau range lookup. Jadi di sini ada dua tipe, teman-teman. Ada yang namanya null atau exact match ya. Jadi ini yang akan kita gunakan nantinya karena kita ingin mencari data yang benar-benar ada gitu ya. Nah, maka bisa menggunakan nol. Kenapa nggak menggunakan satu? Karena untuk yang satu ini itu hanya memperkirakan teman-teman atau mendekati aja. Jadi kalau misalnya dia nggak sama, misalnya di tabel yang pertama atau tabel referensi yang akan kita cari nanti, dia nggak akan muncul teman-teman. Atau enggak dia buat nol gitu. Makanya di sini kita harus diwajibkan menggunakan yang false atau exact match atau pencarian cepat ini gitu ya. Nanti kita praktek. Nah, rumus lookup ini kapan digunakan gitu. Nah, jadi digunakannya itu pas data tersusun secara horizontal. Jadi seperti yang kujelaskan tadi, digunakannya kalau misalnya kita mempunyai data referensi yang berbentuk horizontal dari baris, sorry, mengambil dari perspektif baris, memanjang ke samping, ke sebelah kanan ya, gitu. Kemudian ingin mengambil dari baris. Nah, jadi perspektifnya juga berbeda. Yang VLOOKUP kemarin kita itu ngambil dari kolom seperti ini karena dia vertical lookup. Nah, bedanya horizontal lookup dia akan mengambil dari perspektif baris. Seperti ini contohnya. Satu, dua, tiga. Nah, itu ya. Kemudian alternatif dari VLOOKUP ketika struktur tabel mendatar. Nah, jadi
sebagai rumus alternatif dari VLOOKUP gitu. Walaupun jarang digunakan ya, karena seperti yang kita tahu tabel yang sering kita ketemu itu kan sering berbentuk VLOOKUP atau vertikal gitu ya. Jadi jarang yang bisa menggunakan horizontal lookup gitu. Mungkin ada, tapi sebagian tabel aja gitu. Oke, jadi ini dia teman-teman, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan di awal. Teman-teman bisa baca aja nanti ya, kalau teman-teman. Tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung aja ke file latihannya. Oke, kita sudah sampai teman-teman di sheet latihannya. Jadi kayak sheet latihan seperti biasa ya. Di sini judulnya lookup ya. Dan ini dia tabel referensinya. Dan ini yang kumaksud teman-teman tadi. Jadi dia itu mendatar seperti ini. Nah, untuk penghitungannya karena ini menggunakan lookup, jadi kita nanti buat patokan bahwa untuk penghitungannya dari baris sebelah sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kalian jangan salah, jangan kalian hitung dari sini ya. Nanti untuk mencari data yang ingin kalian cari gitu. Baik, kita langsung mulai aja teman-teman. Nah, jadi di sini kita itu disuruh untuk by the way ini tadi berwarna kuning ya untuk sel yang ini, tapi aku hilangin ya tadi karena jelek aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini kita itu disuruh untuk mencari beberapa nilai yang tertera gitu ya dari beberapa murid di atas seperti Andi, Budi, Citra, Dian, dan Eka gitu ya. Dan masing-masing mereka ini mendapatkan nilai gitu ya. Entah itu dari mata pelajaran yang berbeda-beda, mulai dari matematika, bahasa Indo, IPA, dan bahasa Inggris. Nah, dan di tabel lain kita itu disuruh untuk mencari berapa sih nilai Budi gitu, nilai MTK Budi, berapa sih nilai bahasa Indonesia Budi gitu. Berapa sih nilai IPA dari Budi gitu ya. Berapa sih nilai bahasa Inggris dari Budi gitu dan rata-ratanya. Gitu. Nah, jadi kita langsung aja cari nilai Budi gitu ya. Caranya sama, kita panggil rumus lookup-nya LOOKUP gitu ya. Lookup, kalau udah lookup value-nya yang Budi ya B12 tanda pemisah atau titik koma. Nah, table array-nya kalian pilih tabel referensi yang ini. Blok semuanya. Jangan lupa Fn F4 ya kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan keyboard tinggal F4 gitu ya. Nah, kalau udah tanda pemisah lagi, row index 6-nya. Nah, ini yang penting teman-teman. Kalian jangan hitung seperti ini, mengikuti kolom, jangan. Mengikuti baris ya. Jadi kalian hitung. Katanya tadi kan pengen nyari nilai MTK. Berarti 1 2 gitu ya. Berarti yang nomor 2 ya. Kalian ketik yang nomor 2 seperti ini. Kalau udah tanda pemisah lagi. Di sini kalian bisa gunakan yang false karena kita ingin mencari nilai yang pasti ada di tabel referensinya gitu. Bukan yang approx match ya. Karena itu hanya mendekati. Jadi kalian bisa tekan angka 0 atau false agar lebih cepat dan mudah. Kalian kasih aja angka 0 seperti ini. Nah, kalau udah tinggal tekan enter. Nah, maka muncul berarti 90 untuk nilai Budi ya, benar. Budi 90. Nah, kalau udah kayak biasa tinggal kalian drag aja ke bawah seperti ini. Selesai. Selanjutnya sama, berarti kita nyari nilai Budi, nilai bahasa Indonesia Budi gitu ya. Sama dengan LOKUP, buka kurung, K value-nya Budi, tanda pemisah, table array-nya ini, blok semua datanya, jangan lupa kunci menggunakan absolute atau FNF4 ya. Lalu row index 6-nya kita cari yang di baris berapa gitu untuk mata kuliah bahasa Indonesianya. Jadi di sini 1 2 3 berarti di baris ketiga ya. Tanda pemisah lagi untuk ininya kita
tanda nol gini ya, atau angka nol. Nah, kita ingin mencari nilai yang ada, benar-benar ada. Nah, kalau udah muncul berarti 82 ya nilai Andi. Indonesia 82, nilai Budi maksudnya. Berarti 82 benar ya. Oke. Kalau udah tinggal drag aja ke bawah. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kalau masih bingung kita mulai dengan cara yang perlahan-lahan ya. Nah, di sini kita disuruh untuk nyari nilai yang IPA. Jadi Budi, nilai IPA-nya itu berapa sih? Kita langsung aja panggil HLOOKUP, buka kurung. Lookup value-nya data acuan yang sama-sama mirip dengan data referensinya gitu. Dan yang ingin kita cari, berarti di sini kita ingin cari nilai Budi gitu ya. Nah, kalau udah tanda pemisah. Tanda pemisah ini bisa berbentuk koma atau titik koma ya. Jadi sesuai dengan peraturan atau ketentuan di PC atau laptop kalian gitu. Table array sama, table referensi kalian blok semuanya sampai habis. Untuk mengunci Fn F4 ya kalau di laptop, kalau di keyboard tinggal tekan F4. Nah, kalau udah dikunci, titik koma lagi, row index 6-nya nilai IPA berarti hitung dari sini 1 2 3 4. Nilai IPA ada di 4 gitu ya. Berarti 4 di sini. Tanda pemisah. Lalu untuk range column-nya, range lookup-nya maksudnya kita tekan angka 0 karena kita ingin mencari data yang ada, yang benar-benar ada gitu. Kalau udah tutup kurung, enter, maka muncul ya gitu. Ulangin aja teman-teman untuk selanjutnya seperti itu. Sekarang nilai bahasa Inggris sama ya, panggil lookup gini, buka kurung, lookup value-nya Budi ya, tanda pemisah, table array-nya blok ya, semuanya blok semuanya, FNF 4, jangan lupa dikunci biar nggak bergeser. Row index 6-nya berarti 1 2 3 4 5 ya. Berarti angka 5 di sini. Karena kita ingin mencari yang nilai Budi di bahasa Inggris gitu ya. Tanda pemisah lagi di sini untuk range lookup-nya sama, tekan 0 karena kita ingin mencari data yang benar-benar ada di tabel referensi gitu. Nah, kalau udah tinggal tekan enter. Oke, sebelum tekan enter kita preview dulu ya teman-teman, karena ini adalah tabel terakhir anggapannya. Jadi penjelasannya gini, sama dengan hal lookup atau horizontal lookup gitu ya. Tolong misalnya di B12 ini kan namanya Budi gitu ya. Nah, aku mau cari nilai bahasa Inggris Budi gitu. Nah, jadi Excel itu nyuruh untuk ngeblok tabel referensinya. Udah keblok nih. Oke Excel, ini dia tabel referensinya seperti itu. Nah, kalau udah, Excel minta lagi di baris keberapa mata kuliah atau mata pelajaran si Budi. Oke, aku cari lagi 1 2 3 4 5. 5 Excel, dia berada di baris kelima gitu. Oke, Excel sudah paham. Lalu Excel nyuruh lagi, ini jawabannya kamu pengen yang mana gitu. Apakah kamu ingin mencari yang mendekati atau yang sama persis katanya? Karena di sini aku ingin mencari yang sama persis, datanya yang benar-benar ada di tabel referensi, maka aku pilih yang exact match aja Excel gitu. Makanya aku pilih yang 0 di sini. Oke. Setelah itu tutup kurung dan Excel udah bertanya dan kamu udah menjawab pertanyaan dari Excel. Tinggal tekan enter. Nah, maka muncul 88 ya nilai Budi. Kalau udah tinggal drag aja ke bawah seperti ini. Jadi gitu teman-teman untuk penjelasan sederhananya. Gampang kan? Jadi sama halnya dengan VLOOKUP, cuman bedanya ini tabel referensinya dia menggunakan tabel yang memanjang ke samping gitu. Jadi bukan memanjang ke bawah atau horizontal. Untuk rata-ratanya di sini kalian bisa menggunakan
average gitu ya. Ini sudah aku bahas di video-video yang lalu gitu ya. Nah, average ini tutup kurung, kalian blok aja dari nilai MTK, nilai IB Indo, nilai IPA dan bahasa Inggris. Kalau udah tinggal tekan enter. Maka muncul 83,75 ya. Kalau udah ada ke bawah gitu. Nah, selesai teman-teman. Oke, jadi itu dia teman-teman yang bisa aku sampaikan hari ini. Jadi nggak ada bedanya, cuman bedanya untuk rumus halokap ini dia menggunakan tabel referensi dengan berbentuk horizontal lookup atau memanjang ke samping gitu. Jadi itu aja bedanya. Kalau VLOOKUP yang kemarin kita itu untuk menghitung di kolom yang mana gitu ya, di kolom yang mana penempatan yang ingin kita cari data tersebut. Nah, untuk yang lookup dia itu beda lagi. Kalau yang kemarin VLOOKUP dia itu mengambil perspektif kolom teman-teman, tapi untuk latihan kali ini atau lookup dia itu mengambil perspektif dari baris. Jadi kita itu menghitungnya dari baris karena kita menggunakan horizontal lookup seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penjelasan ya. Bisa kalian komen di bawah gitu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.